Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabina wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta dan diri untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga kita dan anak keturunan kita termasuk golongan yang akan bersama-sama berdiri di bawah panji-panji Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah saat ini sudah bergabung bersama kita Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan juga para jamaah kajian Azhari siang hari ini, semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa bergabung dikarenakan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat segala penyakitnya, digantikan dengan kesehatan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menambah keberkahan kajian kita pada siang hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 255 yang akan dibacakan oleh Mbak Nuni dan sari tilawah oleh Mbak Lina. Kepada Mbak Nuni dan Mbak Lina dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu Kita nggak disuruh ngaji ya? bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah.
Jazakumullah khair untuk Mbak Nuni dan Mbak Lina. Semoga yang membaca maupun yang menyimak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mohon maaf mengingatkan untuk jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya, silakan info mengenai rekening infak dapat dicek di kolom chat. Amin. Jazakallah khair. Baiklah, pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengar penjelasan Ustadz. Setelah beberapa pekan kita mengenal dan semakin mengetahui tentang keistimewaan dan dahsyatnya surah Al-Fatihah, hari ini Allah berikan kita kesempatan yang luar biasa. Allah hadirkan Ustadz di tengah-tengah kita untuk berbagi ilmu mengenai surah ayat kursi, ayat yang sudah sering kita baca tentunya, apalagi setelah selesai sholat. Tapi ternyata pasti banyak keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Marilah kita sama-sama meluruskan niat semata-mata duduk di majelis ilmu untuk mencari keridhaan Allah. Siapkan mushafnya, siapkan alat tulis, dan kita simak bersama-sama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abimah. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini menjelang sore seluruhnya disertai dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, Masya Allah, di pertengahan Ramadan ini telah berlalu Ramadan 15 hari ya. Mudah-mudahan qiyam kita, siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal ibadah kita Ramadan ini, saum ini, dan sholat yang kita kerjakan, apapun amalan ibadah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat ayat kursi. Kalau kita kemarin membahas tentang surah yang paling afdal, surah yang paling afdal, paling mulia itu suratul Fatihah. Sekarang ayat yang paling mulia, ayat yang paling memiliki keutamaan tinggi, itu adalah ayat kursi. Pernah terjadi kepada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Saat itu Rasulullah dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah hafidz Quran, bahkan bukan hanya sekedar hafidz, suara lantunannya itu bagus sekali, indah bacaannya. Bahkan kalau Rasulullah sedang sholat, lalu misalnya namanya juga manusia ya, kadang-kadang ada lupa atau apa. Nah, Rasulullah SAW sedang sholat, lalu ada ayat misalnya yang terlewat. Beberapa kali terjadi ataupun pernah terjadi. Terlewat ayat itu, selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kata sahabat ini, ya Rasulullah, apakah tadi ayat itu memang sengaja dilewat atau memang lupa, atau memang sudah mansuh itu sudah dihapus ayat itu, gitu ya. Jadi sahabat juga ketika menjadi makmum Rasulullah membaca, tidak membenahi Rasulullah karena takut ayat ini sudah mansuh, sudah dihapus gitu. Makanya diam. Nah, saat terdiam, subhanallah, lanjutin aja sholat Rasulullah, selesai sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ayat yang tadi itu memang sudah tidak ada sehingga dilalui atau dilewat, atau memang sengaja atau memang lupa? Rasulullah katakan, oh ya, tadi aku tidak baca ayat itunya. Tidak. Rasulullah panggil, mana Ubay? Saya Rasulullah. Ubay, benar,
tadi saya terlewat ayat itu, benar ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, oh iya, kata Rasulullah. Baru Rasulullah istilahnya apa, memperbaikinya atau percaya setelah Ubay mengatakan kalau ayatnya terlewat. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW ini sungguh sangat indah dan sungguh sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena yang dilakukan Rasulullah SAW ataupun punten kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat indah sekali, punya keistimewaan masing-masing. Kembali Rasulullah jumpa dengan Ubay dan Rasulullah tanya kepada Ubay, dia sambil dipegang. Ubay itu tanya, ditepuk. Ubay, menurutmu ayat yang paling mulia ayat mana? Menurutmu ayat yang paling mulia ayat yang mana? Ubay menjawab mengatakan, ya Rasulullah, wallah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ayat mana yang paling mulia. Betul jawabannya. Kata Rasul, iya. Allah dan Rasulnya lebih tahu, tapi saya ingin tanya kepadamu, menurutmu ayat mana yang paling mulia? Jawaban Ubay bin Ka'ab tanpa kesulitan, tanpa repot. Ubay bin Ka'ab mengatakan, yang paling mulia ayat adalah ayatul kursi. Surat Al-Baqarah ayat 255. Masya Allah. Lalu Rasulullah menepuk dada Ubay mengatakan kata-katanya, semoga Allah selalu beri keberkahan ilmu yang kau miliki. Subhanallah. Kenapa coba? Ubay tanpa kesulitan untuk memilih ayat mana yang paling mulia. Padahal Rasulullah sebelumnya belum pernah menyampaikan siapapun kalau ini ayat yang paling mulia, belum ada ayat adalah ayat kursi ya, awal daripada pembicaraan Rasulullah dengan Ubay. Ubay bin Ka'ab tidak kesulitan untuk menemukan ayat yang paling mulia, tidak kesulitan. Kenapa? Karena punten Ubay langsung berpikir dalam pikirannya, ayat yang paling mulia adalah ayat yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya. Ya, ayat yang paling mulia menceritakan di situ adalah tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ayat ini. Dan Masya Allah, Ubay bin Ka'ab langsung menyatakan ayat kursi, karena ayat kursi ini adalah menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau melamar pekerjaan, kan itu harus ada CV-nya seperti apa, nama, lahir, apa dan apa dan apa dan apa, seperti itu ya. Usikum wa iyaya nafsi bitau. Nah, ini namanya Ubay, subhanallah, langsung berpikir matan, kalau yang namanya ayat kursi ini menceritakan tentang, menyampaikan tentang siapa itu Allah dan bagaimana Allah subhanallah dengan asmaul husna-nya, maka asmaul husna yang paling banyak yang ada di dalam Al-Quran satu ayat itu adalah ayat kursi. Semua menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, ya. Kita akan lanjutkan langsung saja ke tafsirnya ataupun langsung saja ke tafsir daripada ayat kursi ini. Mudah-mudahan Bunda semuanya bisa memahami dari apa yang ingin saya sampaikan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kita lihat langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi juga sudah dibacakan oleh qari'ah kita dan terjemahnya pun sudah disampaikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Segitu dulu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah. Allah ini lafzul jalalah. Allah nama tunggal, nama yang esa. Ya, dan tidak ada lagi nama kecuali Dia yang namanya Allah. Allah yang wajib diibadahi, yang wajib dicintai, yang wajib diutamakan dari segala-galanya. Tidak untuk dinomor berapakan. Namun Allah ini adalah paling diutamakan. Allah. Ingat, apapun itu adalah di belakang kita. Allah berada di depan kita. Simak kalimat ini baik-baik. Ayahanda bunda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Allah ini dalam Al-Quran ayatnya juga ada surat Allah akan diadakan, mohon bayangkan dilaksanakan. Nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkamun durri, dan selanjutnya. Saya gambarkan, punten. Utamakanlah dalam kehidupan itu Allah. Maka kalau digambarkan dunia ini bagaikan bayangan, Bunda. Dunia ini bagaikan bayangan. Dan bayangan ini tidak akan hadir kecuali ada yang namanya matahari ataupun cahaya. Ya, saat ada cahaya, bayangan tiba. Dan sumber adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bayangan yang ada, subhanallah, iya, bayangan yang ada, yang kita miliki, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, itu adalah bagaikan dunia. Kemanapun kita pergi, bayangan itu akan selalu datang menyertai. Kita berlari, bayangan juga ada. Kita diam, bayangan tetap ada. Selagi masih ada cahaya. Dan punten, cahaya maksud di sini adalah sumber cahaya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, iya, ketika kita menyimpan Allah di depan, cahaya itu di depan, maka bayangannya akan ada di belakang. Kalau diutamakan Allah yang ada di depan kita, maka pastikan dunia ini ada di belakang kita. Subhanallah. Ya, jadi ketika Allah disimpan di depan, berarti cahaya itu berada di depan, maka bayangannya berada di belakang. Berarti dunia ini ada di belakang kita. Dan ingat, selagi cahaya itu berada di depan, dunia tidak akan pernah untuk menipu kita. Dunia tidak akan pernah dapat mengejar kita. Kita berlari, ya dunia akan tetap berlari. Tapi ingat, dunia tidak akan pernah bisa melalui kita. Kenapa? Karena kita simpan cahaya tetap berada di depan. Subhanallah. Ini untuk dipegang baik-baik. Iya. Tapi yang keliru, apabila Allahnya disimpan di belakang, cahaya itu disimpan di belakang, maka apa yang terjadi? Ketika cahaya itu disimpan di belakang, apa yang terjadi? Punten, bayangannya berada di depan. Berarti dunianya berada di depan. Maka capek mengejar bayangan itu. Mengejar dunia itu capek, lelah, gak bakal ada habis-habisnya. Yang salah bukan bayangannya, yang salah bukan dunianya, yang salah itu Anda menempatkan Allah tidak berada dalam posisi yang benar. Anda menempatkan Allah di belakang, maka cahayanya ke depan, maka bayangannya berada di depan. Kalau sudah berada bayangan depan, berarti Anda akan berlari, mengejar apa? Bayangan tadi, dan punten, tidak akan pernah bisa terkejar. Sama, kalau kita ini hidup, punten, terus berlari, tidak akan pernah mendapatkan apa? Tidak akan pernah mendapatkan kepuasan untuk melari dunia itu. Tidak akan. Bahkan tidak akan pernah bisa mengejar dunia. Kenapa? Karena bayangannya di depan selalu. Yang salah sekali lagi, tidak memposisikan Allah di depan. Allahu ini harus diutamakan segala-galanya. Allahu ya la ilaha illahu, artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang wajib diutamakan dalam kehidupan ini kecuali Allah. Tiada wajib yang diibadahi dengan ibadah yang sebenarnya kecuali Allah. Tiada yang wajib ditakuti dengan takut yang sebenarnya kecuali Allah. Itulah Allahu la ilaha illahu. Subhanallah. Iya, punten. Semua sudah tahu kata-katanya dengan mengatakan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Tapi saya ingin katakan dulu. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Miftahul jannah itu adalah kalimatnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, agar tahu dulu ini semuanya sebelum kita lanjutkan ke bawah. Ya, kemudian insya Allah nanti kita persingkat dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk menyelesaikan daripada satu ayat ini. Iya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, kata-kata Allahu la ilaha illallah, ataupun kalimat yang sering kita ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah bersabda mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya apa? Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wajib baginya surga. Wajib baginya surga. Jadi kalau ada orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah, wajib untuknya menjadi ahli surga. Masya Allah. Bahkan punten, kalau digambarkan ada di antara kita menyatakan, enak banget ya, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah mah, tinggal masuk surga. Oh punten, iya. Ibaratnya la ilaha illallah itu adalah memang kunci surga. Tapi yang namanya kunci itu insya Allah ada yang namanya giginya. Coba, ibu, bapak ketika di rumah mau masuk ke rumah, ada kunci. Ada berapa pintu di rumah ibu, di rumah bapak, kuncinya sama nggak? Walaupun satu merek pintunya, iya, satu merek kuncinya, tapi tidak akan sama, ibu, pak, tidak sama. Kenapa tidak sama? Yang menentukan itu giginya. Giginya. Jadi kalau sudah mempunyai la ilaha illallah, dia sudah punya kunci tapi belum dicetak giginya.
belum dicetak giginya. Kenapa? Masih kunci yang lurus. Coba datang ke tukang kunci. Tanya dengan matan, Bang, coba lihat kunci yang belum dikasih gigi. Nanti kan kalau mau bikin kunci duplikat, iya kan? Ambil kuncinya, terus dicetaknya, lalu dibikin di sampingnya, disesuaikan dengan kunci yang ada, dijadikan giginya. Ingat, setiap kunci itu punya gigi. Dan kalau la ilaha illallah itu adalah bahan kunci, belum dicetak apa-apa. Bahan kuncinya. Berarti yang punya la ilaha illallah wajib bisa menjadi ahli sorga. Kenapa? Karena dia sudah punya apa? Dia sudah punya bahan kuncinya. Bahan kuncinya ini tinggal dicetak. Pakai apa dicetaknya? Terserah. Mau dicetak dengan sholat berarti masuk surga melalui pintu sholat. Mau dicetaknya dengan puasa berarti masuk surga melalui pintu puasa. Mau dicetak dengan silaturahim berarti masuk surga dari pintu silaturahim. Mau dicetak dengan birrul walidain berarti masuk surganya dari pintu birrul walidain. Nah, itulah yang digambarkan kalau sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Jadi kalau beredar perkataan enak aja ya, emang sudah bisa mengatakan la ilallah bisa masuk surga langsung misalnya. Iya, asal kuncinya sudah dicetak di dunia. Tapi kalau ternyata datang ke akhirat kuncinya aja belum jadi, maka dikikirlah, dijadikanlah di neraka kira-kira pasnya ke pintu mana untuk bisa masuk. Itu dia, Ibu Bapak. Iya, masuknya dari pintu mana. Tapi dirinya sudah punya bahan kunci. Tapi kalau seandainya, punten, ya, seandainya orang itu tidak punya la ilaha illallah, berarti dia tidak punya bahan kunci. Mau dibikin kunci apa? Mau dibikin kunci yang mana? Dirinya tidak punya bahan kunci. Jadi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia sudah punya bahan kuncinya ini, sudah punya bahannya. Tinggal diapakan? Tinggal dicetak nanti. Di mana? Di akhirat. Kalau tidak bisa dicetak di dunia. Tapi kalau kita mah, Masya Allah, cetak di dunia saja. Dicetak di dunia saja. Apa dengan sholat, apa dengan sodako, apa dengan puasa, apa dengan birrul walidain, apa dengan mufrihus sibyan. Kan ada yang namanya 8 pintu sorga. Silakan cetak di dunia. Jangan sampai cetak di akhirat. Inilah yang dikatakan la ilaha illallah, kunci sorga itu maksudnya demikian. Wallahu a'lam. Allahu la ilaha illahu. Itu kalimatnya. Tiada Tuhan yang wajib diibadahi dengan ibadah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Tiada wajib dicintai dengan cinta yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Begitu dikatakan Allahu la ilaha illahu. Hidup matiku yang aku utamakan hanya untuk Allah. Aku akan simpan cahaya ini di depan sehingga bayanganku selalu ada di belakang. Dan bayanganku tidak akan pernah bisa untuk mengejar aku. Tetap dunia di belakang kita. Allah berada di depan kita. Apapun selain Allah adalah di belakang. Ini utamakan. Allahu la ilaha illahu. Lanjut lagi. Al-Hayyul Qayyum. Subhanallah. Ya. Dengan mengatakan Allahu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum. Kalau diartikan di sini, yang dikatakan di sini, ucapannya hidup. Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Al-Qayyum. Punten. Kalimatnya. Apa Al-Hayy? Al-Hayy itu adalah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Singkatnya begitu ya. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy itu adalah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Semua bisa hidup. Karena apa? Karena Allah yang Al-Hayy. Kita hidup. Iya, tapi dihidupkan oleh Al-Hayy. Iya, bukan hanya sekedar itu kita hidup yang dihidupkan oleh Al-Hayy, tapi apalagi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik, kita ini juga hidup, satu dihidupkan oleh Al-Hayy, tapi kita akan mati. Nah, itu dia. Al-Hayy itu maha hidup dan menghidupkan. Kalau kita hidup karena dihidupkan. Allah ini Al-Hayy. Allah ini Al-Hayy, maknanya adalah yang maha hidup dan menghidupkan. Al-Qayyum, terus-menerus menghidupkan. Coba. Allah ini, kalau saya sampaikan sama Bunda Ayahanda, punten ya, hari ini kira-kira ada berapa ruh dalam janin yang Allah tiupkan?
hari ini kira-kira ada berapa ruh yang Allah tiupkan kepada binatang-binatang yang ada di darat ini? Iya. Subhanallah. Kalimatnya begitu. Subhanallah. Iya. Dengan mengatakan kata-katanya Al-Hayy, jadi Al-Qayyum yang selalu menghidupkan, selalu terus-menerus untuk mengaturnya. Subhanallah. Orang ketika tertidur, itu kan setengah kematian. Begitu bangun, nah itu dia. Masya Allah, Al-Hayyul Qayyum, yang telah menghidupkan dan terus menghidupkan. Ada orang, Masya Allah, ataupun ada orang yang sekarang ini baru tiupkan dalam perut ibunya, oleh siapa? Oleh Al-Hayyul Qayyum. Ada binatang-binatang yang sekarang baru dihidupkan oleh siapa? Al-Hayyul Qayyum. Ada yang di laut dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Siapa yang menghidupkan? Allah Al-Hayyul Qayyum. Punten. Al-Hayyul Qayyum. Masya Allah. Apa yang dirasakan oleh kita ketika dikatakan Allah Al-Hayyul Qayyum? Allah yang maha menghidupkan dan selalu menghidupkan tanpa pernah berhenti. Terus Al-Qayyum. Masya Allah. Ini kata-katanya dengan kalimat yang Allah Al-Hayyul Qayyum. Selanjutnya surah apa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Apa artinya la ta'khuduhu sinatu wala naum? Kalimatnya la ta'khuduhu sinah wala naum. Allah ini tidak perlu, tidak pernah, bahkan bukan hanya tidak pernah, ya kata tidak perlu. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah ini tidak perlu apa? Sinah. Wala naum, juga tidur. Sinah itu begini, sinah itu bunda, ngantuk. Allah tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tidur. Subhanallah. Iya. Ini kalau ngantuk tuh begini kan biasanya kalau lagi ngantuk, nah begitu itu tekluk itu, nah itu ngantuk. Itu ngantuk. Iya. Jadi ada peribahasa perkataannya di mana letaknya ngantuk dan di mana letaknya tidur. Di mana letaknya ngantuk dan di mana letaknya tidur. Jawaban dengan mengatakan letaknya tidur di mata, letaknya ngantuk di leher. Kenapa di leher? Karena dia ketahuan begitu-begitu tuh. Nah, itu ngantuk tuh. Ngantuk, ya. Ada sedikit lep gitu, itu ngantuk. Iya. Kalau tidur, lep matanya tertutup. Itu perkataan orang-orang saja ya. Nggak tahu benar atau tidak, hanya itu aja. Apa tata rucingan atau apa saya juga nggak tahu itu ya. Tebak-tebakan. Kita taruh rucingan itu tebak-tebakan. Di mana letaknya tidur kan? Di mata. Di mana letaknya ngantuk? Di leher. Kenapa? Karena teklak-tekluk begini. Nah, Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah yang tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tidur. Masa iya? Pasti. Punten ya. Setelah kita tahu Allahu la ilaha illa huwa. Setelah kita tahu Allah Al-Hayy. Setelah kita tahu Allah Al-Qayyum. Subhanallah, iya. Dikatakan la ta'khuduhu sinatun. Iya. Apa artinya la ta'khuduhu sinah? Tadi saya gambarkan. Tidak perlu ngantuk. Wala naum, juga tidak perlu tidur. Nabi Musa. Dalam hatinya merasakan ada kata-kata ucapannya. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berpikir, masa iya ya Allah, dalam hati ya bunda ya, Nabi Musa gini, masa Allah iya ya, tidak pernah dan tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tidur. Masa iya Allah tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tidur? Iya, itu pertanyaan. Masa iya Allah tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tidur? Ya Allah tuh maha tahu yang apa yang ada dalam hati manusia. Ya'lamu ma fis sudur. Lalu Allah panggil Jibril, kemari Jibril. Ada apa ya Rabb? Tolong kasih pelajaran Musa. Kenapa ya Allah? Musa dalam hatinya bertanya, bagaimana Allah tidak ngantuk dan tidak tidur? Kasih pelajaran wahai Jibril. Baik. Masya Allah. Turunlah Jibril alaihissalam untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Bagaimana pelajarannya? Allahu Akbar. Dikasih pelajaran. Bagaimana kasih pelajarannya? Datang saat itu Nabi Musa sedang duduk. Iya. Saat itu Nabi Musa sedang duduk. Datang Jibril. Assalamualaikum ya Musa. Waalaikumsalam ya Jibril. Musa, aku minta tolong kepadamu. Minta tolong apa ya Jibril? Tolong pegangkan ini 2 botol. Kamu pegang 2 botol, satu tangan kanan, satu tangan kiri. Kamu pegang botol ini ya. Baik ya Jibril. Aku akan pergi sejenak. Pergi sebentar. Nanti aku balik lagi. Tolong jaga botolnya.
Baik Jibril, baik. Subhanallah, pegang botolnya, Jibril pergi. Sesaat sebelum pergi, Jibril meniupkan punten kepada siapa? Kepada Musa alaihissalam untuk ada rasa ngantuk. Ditiup. Dan subhanallah, dalam waktu yang sekejap saja, yang namanya Musa alaihissalam ngantuk. Musa ngantuk sambil memegang botol ini. Saat ngantuk, namanya ngantuk, ya lepas kontrol. Apa yang terjadi? Beradulah yang namanya botol itu, tring, pecah. Subhanallah, kata Nabi Musa. Pecah ini botolnya. Subhanallah, pecah botolnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu pecah botolnya, datang Jibril. Musa, mana botolnya? Ya Jibril, maaf, pecah. Loh, kenapa kok bisa pecah? Jibril, tadi saya ngantuk tiba-tiba sehingga nggak bisa kontrol. Yang saya pegang akhirnya beradu dan pecah. Begitu Nabi Musa mengatakan, aku ngantuk Jibril, padahal sebentar aku ngantuk sehingga botol pecah karena beradu. Inilah yang terjadi Jibril. Apa kata Nabi Musa? Ini gara-gara ngantuk jadi beradu dan pecah. Subhanallah, Jibril menjawab mengatakan, Musa, baru sejenak, baru sesaat kamu ngantuk, botol sudah beradu. Kamu bisa bayangkan bagaimana kalau Allah ngantuk, berapa planet yang beradu. Berapa planet yang berbenturan. Berapa planet yang akan jadi hancur. Kalau Allah ngantuk, itulah dengan mengatakan, Al-Hayyul Qayyum, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Subhanallah. Kalau seandainya Allah ngantuk, kalau Allah dalam keadaan tidur, astagfirullahaladzim, punten, rugi saat kita berdoa, ternyata nggak didengar. Kenapa? Allah lagi ngantuk. Allah lagi tidur. Maka alhamdulillah kita punya Allah yang la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kapan ibu bapak mau janjian dengan Allah, langsung saja minta kepada Allah, ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, zikir kepada Allah. Kenapa? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Itu dia. Subhanallah, rugi kalau seandainya punya Tuhan yang tidur, Tuhan yang ada istirahatnya gitu ya, Tuhan yang lagi makan dulu gitu, Tuhan lagi lagi sakit, astagfirullahaladzim ya. Itu harus kita pahami betapa indahnya kita memiliki Allah. Kurang apa lagi gitu kita ini punten untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, saat dimanapun, lagi ngapain pun, Allah bisa punten, kita bisa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Masya Allah. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah yang tidak perlu, yang namanya tidak perlu tidur atau tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tidur. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana. Ya. Jadi kita minta kapan, kita mau tahajud jam berapapun, mau zikir apapun, melakukan amal sekecil apapun, Allah lihat kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Dahsyat kan? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah mereka tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha melihat apa yang kita lihat? Apa yang kita lakukan Allah melihat. Apa yang kita rasakan Allah tahu. Subhanallah. Nih dikatakan la ta'khudhu sinatu wa la naum. Bahkan dalam surah Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha liman tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa fil ardi ya'lamu ma baina aydihim. Oh nanti itu ya. Dia mengatakan kata-katanya ada ucapannya. Subhanallah, bagaimana Tohanya ini ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamu sirra wa akhfa. Lihat dalam surah Toha awal-awal. Ya, bahwa Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Apa maknanya ya'lamu sirra wa akhfa? Allah Maha mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hatimu dan yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Sesuatu yang belum terpikirkan oleh kita, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dalam pikiran kita. Itu akhfa. Subhanallah. Jadi Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita yang disembunyikan. Terus Allah juga sudah tahu
ide yang belum masuk ke dalam otak kita ini, itu Allah sudah tahu kalau kamu punya ide demikian. Itu akhfa namanya. Allah ini ya'lamu sir, sangat tahu apa yang Anda rahasiakan. Wa akhfa, dan sesuatu yang belum ada dalam benakmu. Allah sudah tahu kamu mau punya ide apa, itu Allah tahu. Subhanallah. Ini harus kita tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang digambarkan dengan kalimatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Subhanallah. Lanjutkan lagi. Lihat Allah ini ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan apa-apa di antara langit dan bumi itu punya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Masya Allah. Punten. Bunda Yahanda ikhwah akhwatillah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita ini punya apa coba? Bukankah kita sudah belajar kalimat alhamdulillah? Segala puji yang sempurna milik Allah. Kita ini hidup di bumi, ya, memakan makanan, rizki datang dari Allah. Lalu apa yang membuat kita tidak mau taat kepada Allah? Apa yang membuat kita sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua punya Allah kok. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Lah kita hidup di mana? Di bumi, berarti kita punya Allah. Apa yang ada di langit, malaikat, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada perkataan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Samawat itu artinya ada sesuatu di luar bumi. Itu diartikan. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di luar bumi dan apa yang ada di dalam bumi. Sama itu kan selalu diartikan di atas. Sama itu diartikan di atas. Sama itu artinya selain bumi, tempat selain bumi. Berarti langit 1, langit 2, langit 3 itu selain bumi. Pokoknya selain bumi itu namanya sama. Iya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi artinya adalah apa? Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di luar bumi dan apa yang ada di dalam bumi. Atau bisa diartikan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit, langit itu berarti di luar bumi, dan apa-apa yang ada dalam bumi. Kita hidup dalam bumi berarti kita juga punya Allah, Ibu Bapak. Terus apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang akan kita banggakan? Oh, semuanya punya Allah kok. Ini contoh. Ya, ada orang misalnya mau ke pesta, mau ke undangan. Mau ke undangan, pesta. Baju nggak punya. Pakaiannya nggak punya. Peci nggak punya. Jas nggak punya. Sepatu nggak punya. Akhirnya dia sama temennya. Temennya banyak. Iya, tolong dong pinjam jas. Sama celananya sekalian, sama sepatunya ya, dapat jas, dapat celana, dapat sepatu, keren, tapi minjem. Nggak tanggung-tanggung, ada temennya lagi, pinjem dong jam tangan biar keren, pakai jam tangan. Nggak tanggung-tanggung, rambutnya biar rapi, pinjem dong minyak rambutnya, minta, kasih minyak rambut, tambah rapi. Nggak tanggung-tanggung, pinjem lagi, tolong sama temennya, sepatunya dong, pakai sepatu, tambah keren lah orang itu. Akhirnya mau ke undangannya, apa yang dilakukan? Pinjam dong handphonenya, biar gagah kelihatannya. Kasih pinjam handphone, taruh handphonenya. Keren. Subhanallah. Setelah itu, datang keluar, pinjam mobil lagi. Tolong dong pinjam mobil. Saya mau ke undangan, kasih pinjam mobilnya. Nggak tanggung-tanggung, sekalian pinjam supirnya dah. Pinjam supirnya. Subhanallah, jalan ke undangan. Begitu tiba ke undangan, ketemu dengan teman-temannya yang nggak tahu, dia bilang, ih, mobilnya keren. Yang namanya Masya Allah bajunya keren, apalagi sepatunya gagah, jam tangannya Masya Allah keren juga, handphonenya juga keren. Punten, malu nggak kira-kira orang itu? Malu nggak kira-kira? Semuanya yang dia pakai, semuanya itu pinjaman. Lalu merasa gagah sendiri. Menurut ibu, menurut bapak, orang kaya itu, orang-orang seperti itu, gitu ya. Orang seperti itu bagaimana? Dia gagah, dia keren, dia ingin dipuji, minjem semuanya. Tapi dia dengan pedenya, iya ini, wah dia bangga, dia sombong dengan apa yang dipakainya, padahal punten, itu dapat minjem. Menurut
kita orang yang seperti itu orang apa kira-kira? Orang nggak tahu malu. Orang hanya ingin dapat pujian, nggak tahu malu. Bukan punya dirinya, cuma dipinjemin aja. Dia merasa paling top, paling ganteng, paling kaya. Semua minjem. Astagfirullahaladzim. Menurut ibu bapak orang yang seperti itu kayak apa? Kayak apa orang seperti itu? Ternyata banyak di dunia ini yang nggak merasa dipinjemin sama Allah. Nyawanya aja dipinjem sama Allah nih, nyawa saya kasih nih, ya ntar balik sama saya, kata Allah, ntar saya tanya nih, subhanallah, nih aku kasih nih, aku pinjamin kekayaan nih, pakai nih kekayaannya pakai ya, nanti ditanya sama aku nih, subhanallah, semua apa yang kita miliki ini sekarang perasaan kita miliki bukan punya kita, Bunda, punya Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Buat apa kita sombong? Allah katakan, punya apa kalian itu? Punya apa? Gak punya apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Untuk apa sombong-sombong? Kita nggak punya apa-apa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Allah itu. Yang Allah yang mana? Yang Allah la ilaha illahu. Allah yang mana? Yang al-hayyul qayyum. Allah yang mana? Yang la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Terus yang lahu ma fis samawati wa fil ardh, yang memiliki kita ini. Apa coba kita banggakan? Orang kita nggak punya apa-apa. Tadi saja ibu gemes gitu melihat orang yang sok kaya atau sok punya, padahal itu semua minjem. Jangan-jangan kita itu. Jangan-jangan kita itu yang dipinjam sama Allah, terus kita lupa sama yang meminjamkannya. Unik manusia itu. Lucu, Bunda. Ayah Anda. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Ini kalimatnya, ini pengajian untuk kita, untuk introspeksi kita, siapa kita, gitu ya. Kita ini semuanya nggak punya apa-apa, cuma dipinjemin lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, hak guna pakai kita ini. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, lanjutkan untuk mempercepat waktu ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini lihat. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Punten. Ini kalau terjemahannya mengatakan, iya, terjemahan yang ada dengan menyatakan kata tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Begitu kan? Syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Ini kita akan perlebar lalu dikerucutkan lagi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Artinya gini. Berapa banyak manusia ya kalau di dunia ini ada backingan, ada tenang, saya ada saudara jenderal, tenang, saya ada family jenderal, tenang, saya kalau sakit ada family, ada teman dokter, tenang. Seakan-akan, punten, dia merasa tenang karena ada yang backing. Tenang kalau ada apa-apa, saya punya harta banyak, nanti bisa berobat. Punten, itu nggak berlaku. Iya, istilahnya, punten, kalau di dunia masih mengatakan tenang ada fulan, silakan nanti kalau di akhirat orang-orang yang dibanggakan itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Lari semuanya, Bunda. Nggak ada yang bisa apa? Menolong tuh nggak ada. Pertolongan itu hanya datang dari Allah kelak nanti di akhirat. Sampai Al-Quran menyatakan, ada firman Allah bagaimana itu ya? Dengan mengatakan, ada di sini, halaka anni sultaniyah, itu kan? Iya, ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, itu kata-katanya. Orang yang membanggakan harta saat di dunia, Allah tanya, mana harta yang kau banggakan, yang kamu bangga-banggakan dulu tuh, mana hartanya? Dia jawab, ma'agna anni maliyah. Justru karena harta aku jadi terjerumus. Mana kekuasaanmu yang kau banggakan dulu? Halaka anni sultaniyah. Justru karena, apa coba? Kekuasaanku atau jabatanku yang membuat aku masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Seperti itu. Iya. Dilanjutkan lagi. Halaka anni sultaniyah. Tadi dengan mengatakan harta bisa menjerumuskan. Terus apa lagi? Jabatan bisa menjerumuskan. Ini kalimatnya yang digambarkan dalam kalimatnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Enggak ada yang bisa nolong siapapun kecuali atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini tadi secara keseluruhan, kadang-kadang ada orang yang bangga memiliki backing seperti itu.
Punten, Bunda. Lihat, kelak di akhirat yang memberikan syafaat pertolongan hanya Allah. Kalaulah Nabi bisa memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, guru kita yang soleh bisa memberikan syafaat, apalagi orang-orang mati syahid bisa memberikan syafaat, tapi semuanya harus izin Allah. Izin Allah dua. Satu, izin Allah mengizinkan orang ini dapat syafaat. Satu lagi, Allah mengizinkan orang itu untuk memberikan syafaat. Bisa dipahami ya? Misalnya, A punya syafaat. Dan A ini ingin memberikan syafaat kepada B. Allah harus memberikan izin kepada dua-duanya. Satu, izin kepada A untuk memberikan syafaat kepada B. Dan B diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari A. Berarti minta syafaat itu kepada siapa? Kepada Allah. Tapi boleh dengan begini. Ya Allah, berikanlah syafaat Rasulmu kepadaku. Nah, itu yang paling tepat doanya. Tidak begini, ya Rasulullah berikan syafaatmu kepadaku. Tidak begitu. Ya Rasulullah berikan syafaatmu kepadaku. Bukan begitu. Tapi, ya Allah berikanlah syafaat Rasulmu kepadaku. Itu mantap. Ya Rasulullah berikan syafaat guru-guru kami untukku. Silakan. Jadi mintanya bukan kepada gurunya, bukan kepada malaikatnya, bukan kepada Rasulnya, tapi mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengatakan kalimatnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Lanjutkan lagi. Iya. Tapi ini benang merahnya Ibu Bapak sudah memegangnya. Iya. Dengan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada di depanmu dan apa-apa yang ada di belakang. Subhanallah. Ini kata-katanya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang ada di depan, nasib kita. Apalagi kejadian kita. Sorga atau neraka kita. Tapi amin, kita di sorga tidak mampir ke neraka. Amin ya Rabbal. Jauhkan dari neraka. Jauhkan ya Rabb. Allahumma ajirna minan nar. Allah tahu kepada seorang hamba. Apakah hamba Allah itu ahli sorga? Andai kata ahli sorga, langsung sorga atau mampir ke neraka? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Dengan mengatakan kata-katanya disampaikan tadi. Apa coba? Ya'lamu ma baina aydihim. Yang ada depannya Allah tahu. Masa depannya tahu. Apa namanya? Lalu apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan sudah berlalu. Allah tahu. Apa yang telah dikerjakan lalu tahu. Kita mah nggak usah memikirkan yang lalu-lalu, Bunda ya. Masih ingat nggak Punten? Iya. Waktu kita kajian terakhir surat Al-Fatihah bagian kedua. Kan sudah berlalu ya. Masih ingat nggak Bunda, ayahanda pada waktu itu pakai baju yang mana? Lupa ya. Allah Maha tahu. Kita mah boro-boro yang lain. Baju kita yang minggu lalu aja lupa. Masih tahu nggak nih jam 2:30 begini kira-kira kemarin kita lagi ngapain dan lagi bicara apa, lagi pas bicara apa, lagi ngomong apa? Lupa kita. Subhanallah. Nggak usah jauh-jauh tadi kita ini punten jam misalnya jam 2:30 subuh atau 2:30 pagi tadi kita sedang bicara apa? Kita sedang pas lagi di mana? Lagi ngapain? Kita lupa. Tapi Allah Maha tahu yang ke belakang itu sedang apa. Dan Maha tahu sejak kita kecil Allah rekam semuanya. Allah tahu semuanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Makanya hati-hati. Gak bakalan ada orang yang bebas dari satu perbuatan dengan mengatakan kan udah berlalu. Allah tahu yang berlalu. Ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum. Allah paham dan Allah tahu. Ini kalimatnya. Iya. Jadi jangan pernah merasa aman terhadap waktu yang sudah berlalu. Jika ada punya kesalahan, tobatlah. Kenapa? Karena Allah tahu tercatat apa yang telah dilakukan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lihat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Subhanallah. Iya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Ini dia. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ingin dijelaskan. Hai orang-orang berilmu, itu ilmu datang dari Allah. Ilmu itu datang dari Allah. Kalau nggak dikasih sama Allah, nggak bakalan tahu apa-apa. Bukankah kalimatnya alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ini yang mengajarkan kita jadi tahu, jadi paham, jadi ngerti. Subhanallah. Kadang-kadang banyak orang tuh sombong bukan hanya dengan hartanya. Tadi digambarkan, hai yang punya harta, ingat ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan keturunannya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang sombong dengan ilmunya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu ilmu datang dari Allah. Kalau nggak dikasih sama Allah, kita nggak tahu apa-apa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kadang ada yang sombong dengan ilmunya banyak. Dilanjutkan, punten. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Apa artinya? Masya Allah. Kalau terjemahannya mengatakan, kursi Allah ini meliputi langit dan bumi. Di sini adalah kursi dengan wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Beberapa ulama mengatakan kekuasaan Allah melebihi daripada langit atau meliputi daripada langit dan bumi. Tadi langit itu di luar bumi itu apapun, bumi itu namanya langit. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ada wasi'a kursiyyus itu atau kursinya Allah itu diartikan kekuasaan Allah. Karena yang namanya kursi itu ya kekuasaan, kegagahan, kursi. Ada juga matan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ilmu Allah ini. Ilmu Allah ini meliputi daripada langit dan bumi. Semua apa yang Allah ciptakan berada dalam ilmu Allah dan berada dalam kekuasaan Allah. Itu ketika diucapkan wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik untuk kita semuanya. Subhanallah. Iya, kekuasaan di bumi dan di luar bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu semuanya yang ada di bumi dan di luar bumi, Allah sudah sangat tahu semuanya. Subhanallah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Lanjutkan, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Kata-kata yang indah. Subhanallah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Allah tidak, wala ya'uduhu hifdhuhuma itu gak ngaruh buat Allah untuk menjaga dua-duanya. Mau dikasih berpuluh-puluh, ribu-ribu, miliaran-miliaran, triliun-triliunan bumi lagi dan langit yang seperti ini lagi, tetap wala ya'uduhu hifdhuhuma, sama sekali gak ngaruh buat Allah dalam menjaga ini. Maksudnya gini, gak memberatkan sama sekali, enteng, gampang. Kalau kita punten, kadang-kadang ada yang keliru mengatakan lebih mudah membalikan telapak tangan, itu masih ada gerakan. Tapi buat Allah mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma, sama sekali nggak jadi beban, sama sekali nggak ngerepotin, sama sekali nggak jadi lelah, sama sekali nggak ngaruh apa-apa. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dalam menjaga dua-duanya itu nggak ngaruh sama sekali dalam apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'uduhu hifdhuhuma. Subhan, punten, ini manusia ya. Ini perumpamaan, punten. Kita ngedip susah nggak? Ngedip mata susah, gampang. Keberatan nggak? Kesulitan nggak ngedip? Punten. Ini perumpamaan yang paling mudah untuk kita gambarkan. Kita ngedip nggak susah. Allah untuk mengatur bumi ini, menjaga bumi ini, sangat lebih mudah daripada ngedipkan mata kita. Wala ya'udu wa hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kata-kata wa huwal aliyyul azim. Artinya apa? Dengan mengatakan dan Allah lama tinggi dan maha azim, maha besar. Masya Allah. Apa yang kita rasakan ibu bapak setelah melihat daripada wa huwal aliyyul azim di ujungnya. Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Wallahu, dikatakan wa huwal aliyyul azim. Subhanallah. Maka punten, dalam hadis Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi kulla duburi sholat, ya, setiap habis sholat dia duduk lalu baca ayat kursi, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga.
kecuali benar, kecuali kematian. Maksudnya ini, siapa yang membaca ayat kursi kulla duburi sholat, setiap selesai sholat, tidak ada yang dapat menghalangi antara dirinya dengan surga walaupun sehelai benar. Nggak ada yang bisa menghalanginya. Yang menghalangi antara dirinya dengan surga hanya kematian saja. Ayat kursi kulla duburi sholat pun, dan sekarang ibu bapak baca ayat kursi sebelum apa? Sebelum beranjak daripada tempat duduk itu baca ayat kursi. Tidak. Hadis Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah jaga tempat itu dari berbagai macam kesulitan atau bencana yang akan menghadangnya. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Hafalkan. Hafalkan. Rugi kalau nggak hafal. Tolong hafalkan. Ini penting sekali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ini adalah yang digambarkan, ingin mengenal siapa Allah, inilah Allah. Maka diterima oleh hati kita tentang Allah ini, masuklah dalam jiwa ini keimanan. Maka yang unik, yang indah, saya gambarkan setelah itu sedikit aja. Setelah Allah ingin memperkenalkan, ini aku loh. Allah ini yang mana? Allah itu yang la ilaha illahu. Allah itu yang mana? Allah itu yang al-hayyul qayyum. Allah itu yang mana? Allah itu yang la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu apa? Allah itu siapa? Allah itu yang mana? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu yang mana? Yang mandal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ini kan perkenalan Allah kepada kita. Allah itu yang mana? Yang ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu yang mana? Yang wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Allah itu yang mana? Yang wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Allah itu yang mana? Yang wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah itu yang mana? Dialah Al-'Aliyyul 'Adzim. Setelah Allah perkenalkan, inilah aku, inilah aku, inilah aku, inilah aku. Uniknya Allah katakan, la ikraha fiddin. Tapi aku nggak maksa ya. Kalian mau iman sama aku boleh, nggak juga apa-apa. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Baiknya Allah ya. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Subhanallah. Ini kata-kata wallahu sami'un alim. Jadi setelah Allah terangkan tentang ayat kursi, Allah katakan la ikraha fiddin. Ada paksaan ya. Ada paksaan buat kalian. Mau iman silakan, enggak juga terserah. Terserah la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah nampak jelas di hadapanmu mana yang hak dan yang batil. Sudah disampaikan, nabi-nabi sudah menyampaikan. Udah nih, yang hak dan batil sudah ada. Kalimatnya la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Lihat ayat selanjutnya. Ya. Ini adalah tentang kata-kata la ikraha fiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah Bunda, mudah-mudahan dengan ayat kursi yang baru disampaikan sanggup membuat kita semakin merunduk di hadapan Allah dan sanggup untuk menanam rasa cinta kita lebih dahsyat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan teman-teman, jika disampaikan tanyakan. Allah barik fiik. Masya Allah, luar biasa pemaparan Ustadz pada sore hari ini. Banyak poin yang bisa kita catat ya. Di antaranya manusia itu tidak layak sombong karena sesungguhnya semuanya milik Allah. Selain itu, kita juga harus bersyukur karena kita terlahir dan besar dalam keadaan Islam di mana Tuhan yang kita sembah, anytime kita mau minta, kita beribadah, Allah tidak ngantuk, tidak perlu ngantuk dan tidak perlu tidur. Bahkan penjelasan akhir tentang la ikraha fiddin bahwa yang kita yang butuh Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita, karena kita beriman ataupun tidak beriman sesungguhnya tidak membawa pengaruh apa-apa untuk kekuasaan Allah. Baiklah, saya buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Silahkan
lewat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau mungkin ingin bertanya langsung. Silakan. Oh iya, ini ada Mbak Nelly yang raise hand. Oke. Mbak Nelly, silakan Mbak Nelly. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya paling senang baca ayat kursi di dalam sholat saya, biasanya di rakaat pertama. Itu kalau saya baca itu, tapi setelah selesai sholat saya nggak baca lagi, itu gimana ya Ustadz? Terima kasih. Salam. Ya. Jazakumullah khair. Ya, izin untuk disampaikan. Terima kasih banyak dengan pertanyaannya. Membaca ayat kursi di dalam waktu sholat sangat baik, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Namun tetap setelah sholat baca juga ayat kursi. Ya, setelah sholat baca juga ayat kursi, karena perbedaan apa yang ada. Jadi setelah sholat tetap baca ayat kursi. Ya, ketika sholat baca ayat kursi, setelah sholat baca juga ayat kursi. Seperti halnya dalam sholat baca suratul Fatihah, dan setelah sholat baca juga suratul Fatihah. Seperti itu. Jadi angka baiknya baca ayat kursi juga setelah selesai melaksanakan sholat, dan kalau bisa sebelum beranjak dari tempat di mana kita melaksanakan sholat tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silahkan. Baik. Semoga terjawab ya Mbak Nelly ya. Selain ini ada pertanyaan dari Mbak Nuni. Bismillah, Ustadz izin bertanya, mengapa banyak orang mempercayai ayat kursi itu adalah ayat pengusir setan, padahal kandungannya sangat mulia? Iya, jazakumullah khair. Iya. Begini, wallahu a'lam, dengan mengatakan kata-katanya, ya, kenapa yang namanya ayat kursi ini adalah ayat yang banyak yang menyebutkan tentang mengusirkan setan. Kenapa? Karena keagungan ayat kursi ini bisa kemana-mana. Dan ketika kita membacakan ayat kursi, meyakinkan dalam diri kita adalah ketauhidan yang tinggi. Tidak ada yang paling ditakutinya kecuali Allah. Tidak ada yang diutamakan kecuali Allah. Maka ketika membaca ayat kursi ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, berarti setan itu sebenarnya, jangankan ayat kursi, baca Allahu Akbar aja, dengan khidmat, dengan cinta, setan bisa berlari. Iya. Apalagi dengan ayat kursi ini, punten, memang setan sendiri yang menyatakan itu. Jin sendiri yang menyatakan kata-katanya. Aku tidak akan, jadi ada seorang sahabat ya, diperintahkan untuk menjaga menjaga ghanimah atau menjaga Baitul Mal, ya. Tiba-tiba ada setan yang mencuri, ya. Malam pertama tertangkap, lalu dia minta untuk dia minta untuk dibebaskan. Dia katakan, ini adalah anak-anakku sakit karena aku mencuri itu karena anak-anakku sakit. Akhirnya dilepaskan lagi. Rasulullah bertanya, kamu semalam ada pencuri ya? Iya. Terus kenapa? Aku lepaskan lagi. Kenapa? Katanya anak-anaknya sakit. Lalu Rasulullah bilang, bohong dia, nanti juga datang lagi. Dia malam itu datang lagi, mencuri lagi, tangkap lagi. Dia katakan, kenapa kamu mencuri lagi? Iya ini, aduh, karena saya ini kekurangan makanan gini-gini. Wow, pokoknya minta maaf segala macamnya. Akhirnya kalah juga. Saya udah lepasin lagi. Begitu dilepaskan, tiba-tiba, subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi, Rasulullah nanya lagi dengan mengatakan, semalam ada pencuri lagi? Iya. Siapa? Orang sama. Tuh kan, kata Rasulullah. Terus kenapa kamu bebaskan? Iya Rasulullah, karena dia sakit. Katanya dia karena kasihan, karena itu, dan dia kapok, nggak bakalan mencuri lagi. Dia terakhir nggak bakalan mencuri lagi. Kata Rasul, bohong dia. Nanti juga datang lagi. Akhirnya malamnya ditangkap lagi. Malamnya mencuri lagi, tangkap lagi. Sahabat mengatakan, kamu udah 3 kali katanya nggak bakalan mencuri lagi, ditangkap. Iya. Akhirnya orang itu mengatakan, begini ajalah, ya, saya tolong bebaskan dengan syarat saya minta engkau bebaskan aku. Ya, kalau kamu bebaskan aku, kata pencuri ini, kalau kamu bebaskan aku akan kasih sesuatu yang berharga buat kalian. Sangat berharga. Aku kasih nasihat. Nasihat apa? Tentang Quran. Tertarik sahabat itu. Ya sudah, nasihati aku. Apa coba? Tapi nanti bebas ya. Kalau sudah aku nasihatin kamu, baik. Saking hausnya sahabat itu nasihat. Orang itu mengatakan, siapa yang mengatakan ayat kursi, menyampaikan ayat kursi, membaca ayat kursi, maka Allah akan lindungi dari yang namanya punten, kehancuran, ataupun yang namanya sihir, atau namanya guna-guna,
ataupun yang namanya serangan daripada setan atau jin segala macam. Maka saat itu diucapkannya, oh gitu ya nasihatnya, ya dilepaskan. Ketemu lagi dengan Rasulullah. Kapannya? Di waktu itu. Paginya Rasulullah nanya, kamu masih ketemu lagi nggak orang pencuri? Ada ya Rasul. Terus kenapa? Ya saya tangkap. Terus mana sekarang? Dilepasin lagi. Waduh, kenapa dilepasin lagi? Ya karena dia menasihatin saya. Jadi pencuri itu nasihatin kamu? Iya. Apa katanya? Katanya barang siapa membaca ayat kursi maka tidak akan pernah didatangi oleh yang namanya jin ataupun setan. Setan lari, jin lari, dan punten akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah. Nah, kalau dia telah jujur sekarang. Rasul tidak bilang dia benar saja, tidak, dia benar dan dia telah jujur. Ada kata-kata telah jujur. Sahabat bertanya, jujur, namanya kenapa? Yang kau tangkap selama 3 hari berturut-turut itu adalah jin. Iya, itu adalah jin. Jadi jin itu menginformasikan sesuatu tentang ayat kursi yang membuat dirinya tidak akan pernah bisa mendekati. Tapi, punten, surat ini bukan untuk spesifik itu. Tapi bisa untuk itu. Tapi itu pun bisa terusir dengan rasa cinta kita kepada Allah. Contoh misalnya gini. Kalau saya sampaikan, ada buku. Saya nggak ada buku-buku gitu ya. Ketika buku ini kan buku untuk nulis. Tapi buku ini untuk nulis bisa jadi satu waktu kalau kita gerak digini-gini bukunya. Bisa jadi ini nggak? Kipas gitu. Tapi buku itu dibuat bukan untuk jadi kipas. Tapi bisa saja dijadi kipas. Bahkan buku ini bisa dilipat-lipat, ada anak nakal, petok, kita pukul gitu ya. Kenapa? Buku itu bukan untuk itu. Tapi apa? Ya untuk nulis. Tapi satu waktu ketika gerah bisa dikipik-kipik, satu waktu bisa diketokin saat anak-anak yang nakal diketok tangannya. Tok gitu ya. Kenapa? Untuk mendidiknya. Seperti itu. Hal ini bisa digunakan. Jadi tidak untuk itu ayat kursi ini. Tapi punten bisa saja untuk melakukan hal itu. Tapi keagungannya, kemuliaannya lebih daripada itu. Ya kenapa? Karena pada dasarnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya setan, yang namanya jin itu akan jauh daripada diri kita. Wallahu a'lam. Silakan. Masya Allah, semoga terpuaskan ya Mbak Nuni dengan jawaban Ustadz. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi dari Mbak Dian. Ustadz, izin bertanya, apakah kita dapat mengirimkan ayat kursi kepada orang tua yang telah meninggal sama seperti kita mengirimkan surah Yasin dan atau Al-Fatihah untuk orang yang telah meninggal? Ya, jazakumullah khair. Karena ayat kursi ini juga ada firman Allah dan surat yang ada dalam Al-Quranul Karim, surat apapun yang kita baca lalu bisa dikirimkan kepada orang yang wafat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ayat kursi, ya Allah aku hadiahkan ayat kursi untuk fulan. Ya Allah aku hadiahkan ayat kursi. Silakan, bisa. Di ayat kursi ini bisa dihadiahkan untuk siapa saja. Ya, karena posisinya adalah ayat Allah dan salah satu daripada yang ada dalam surah Al-Quran. Boleh, silakan. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik. Kita cukupkan dengan 3 pertanyaan ya. Selanjutnya, untuk biar semakin semangat nih Ustadz, ada kuis. Silakan Ustadz yang memberikan pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Pertanyaan pertama. Siap. Ya, pertanyaan pertama. Masya Allah. Iya. Pertanyaan pertama ini adalah, ini banyak sekali ini. Saya sampaikan pertanyaan pertama. Iya. Apa arti daripada la ta'khuduhu sinatu wala naum? Maknanya di dalamnya itu apa? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Silakan. Ya. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya, silakan pertanyaan Ustadz. Ya, ini Mbak Dian cepat banget nih. Mbak Dian Nasution udah menjawab, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Masya Allah. Ya. Tamam. Masya Allah. Benar ya Mbak Dian. Nanti Mbak Dian silakan menghubungi Mbak Tuti ya. Yang kedua pertanyaan Mbak Iyaki, Mbak Dian. Nih yang kedua pertanyaan Ustadz. Ya. Pertanyaan kedua, ya. Apa arti daripada kursi di sana? Ada 2 makna tadi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi di sini diartikan apa? Ada
dua makna tadi. Kursi maksudnya di sini apa? Silahkan. Iya. Silahkan. Dua Kedua makna ada kursi. Mbak Nelly, singgasana Allah, kekuasaan Allah. bukan, ada satu lagi singgasana itu sama kekuasaan. Ya, singgasana Ada dua, iya. ada dua. Ya, singgasana itu ya kekuasaan. Satu lagi. Jadi singgasana Allah atau kekuasaan dan apa tadi? Wasi'a kursiyyuhus samawat. Ayo kursi. Bismillah. Bismillah. Tadi apa ya? Silakan. Ini ada dari Mbak Isni, kekuasaan Allah dan ilmu Allah, Ustaz. Oh ya, itu benar. Masya Allah, benar ya. Jadi Mbak, selamat untuk Mbak Dian dan Mbak Isni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, marilah kita, Ustadz akan memimpin doa untuk menambah keberkahan kajian kita pada hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dunia maupun akhirat. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shfi maradhal mu'minina wal mu'minat fa innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna min ahli lailatul qadar. Allahumma ij'alna min ahli lailatul qadar. Allahumma ij'alna min ahli lailatul qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum al hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah, biar selalu bisa memberikan ilmu kepada kita semua ya Ustadz ya.